Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal insan ma lam ya'lam wallazi amarna biiqamati syi'airid dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. BKM Masjid Jami' yang dirahmati Allah, jamaah muhibbin yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para guru-guru Bandung, gure-gurelun, ulun tuan seadu ada-adu lebih manyang daripada drone dua. Memang keadaan lagenya karena urang pegahaba musim manyang, orang dengar musim biuk baju. Yang peraturan duduk menyo ilmu insyaallah bukan mungkin kita mesti lebih ilmu gure-gurelun yang di dalam masjidnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sambil menanti waktu Aisyah, kita yang selalu memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka menyembah aku. Bila perlu kita tulis di lengan kitanya, ma khalaqtu illal ibadah. Tidak dijadikan aku oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah. Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, beliau tinggal di Baitul Maqdis atau di Palestina. Rumahnya dekat dengan Baitul Maqdis. Jadi beliau pada waktu itu umur kira-kira 7 tahun. Masih kanak-kanak. Setiap hari, setiap malam beliau mundar-mandir pulang pergi ke masjid Baitul Maqdis. Waktu beliau pulang, teman-teman yang sebaya dengan beliau mengajak, sini dulu kita main-main. Ma khuliqtu lihaza. Jawab beliau Nabi Yahya, ma khuliqtu lihaza. Aku bukan diciptakan untuk main-main, tetapi Allah menciptakan aku untuk ibadah padanya. Apa saja gerakan nafasku dan gerak tubuhku untuk ibadah. Karena saya telah berjanji kepada Allah, dikala Allah menanyakan kepada saya dan kepada zuriat kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka atau kita menjawab, bala, betul. Kalau begitu, kalau kamu bertuhan kepadaku, sembahilah aku. Tapi jangan coba-coba kamu bertuhan kepada yang lain, nanti kamu binasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hidup ini, dalam segala gerakan hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu dekat dengan Allah, pasti kita selamat dunia dan akhirat. Tapi barang siapa yang menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan binasa. Pasti. Ya, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, anak kita, pemimpin kita, bangsa kita, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi bagaimanapun yang terjadi, itu semua kehendak Allah. Telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam oleh Muhammad Ibnu Athaillah berkata,
Lain pegah makna menteng ibadah itu dibagikan kepada 3 kategori. Yang pertama ibadah syariah atau syariat. Yang kedua ibadah ma'rifah. Yang ketiga ibadah hakikat. Maka mungkin pada malam ini saya bisa dapat menyelesaikan karena waktu yang membatasi kita. Kita sambil menunggu Aisyah, kalau memang cocok nanti kita datang waktu yang lain aja. Ibadah syariah atau syariat ini dilaksanakan oleh tubuh. Idrakul jawarih atau gerakan tubuh. Ini yang perlu kita perbaiki dulu. Gerakan badan kita ini merupakan ibadah. Sesuatu dari gerakan badan kita yang membawa atau mendapat pahala itu dinamakan taat. Nah, ini jaga. Dalam setiap gerakan tubuh kita, niat kita dan perbuatan kita yang dari perbuatan itu mendapat pahala atau sawab, itu namanya taat. Setiap gerakan tubuh kita dan hati kita mengingat perbuatan-perbuatan atau pelaksanaan segala sesuatu itu membawa dosa, itu namanya maksiat. Nah, ini mudah kita bedakan. Yang mana dikatakan ibadah? Kalau orang bertanya, yang punya atau yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taat. Sebalik dari itu, kalau sesuatu perbuatan, tutur kata, perbuatan, tindakan dan lain sebagainya yang menjurus kepada dosa, itu namanya maksiat. Apalagi niat dalam hati kadang-kadang ria. Nah, ini perlu kita jelaskan pada malam ini saja, adalah ibadah syariat. Kenapa? Tubuh kita ini, anggota kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan secara syariat. Untuk membersihkan organ tubuh kita, untuk membersihkan anggota kita yang lahir, tangan. Dari kepala dulu, yang pertama mata, hidung, mulut, telinga. Ini anggota 7. Kemudian turun lagi tangan, kaki, alat kelamin. Ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, untuk menyucikan, untuk menjaga supaya dia selamat. Nah, supaya mata kita selamat daripada api neraka, jagalah mata kita, jangan melihat yang dilarang Allah. Mari kita ajakkan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Melihat saja sudah dapat pahala. Yang pertama melihat ibu dan wajah ibu bapak kita, alhamdulillah, dengan penuh kasih sayang. Dan juga kita melihat penuh kasih sayang kepada anak dan wajah anak kita, apalagi anak kecil. Dan juga kita melihat wajah guru atau para ulama. Begitu pula kita melihat wajah para kaum muslimin, walaupun hitam, putih, kaya, miskin, penuh kasih sayang, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu jadi ibadah. Nah, oleh karena demikian, begitu pula mulut kita. Jangan kadang-kadang kita menyebarkan fitnah, jangan caci maki, jangan adu domba, jangan nyebar hoax. Apalagi zaman sekarang mudah sekali menyebar informasi-informasi yang tidak jelas, yang mungkin untuk merusakkan sesuatu organisasi atau suatu agama. Melalui SMS, melalui WA, melalui video dan lain sebagainya. Maka kita jangan tertipu dengan informasi yang tidak jelas. Kita umat Islam ini tenang, jangan terpengaruh, jangan takut. Kayak begini kenapa nggak takut? Pasti takut. Ya takut. Tapi jangan lebih takut dia daripada takut kepada Allah.
Jaga mulut, jangan adu domba, jangan fitnah, jangan caci maki, jangan marah-marah. Kalau kadang-kadang kita telah timbul kemarahan, terlalu atau terlanjur tutur kata kita, astagfirullahaladzim. Nah, itu obatnya. Umat Islam alhamdulillah ada obat. Sebesar apapun penyakit ada obat. Ilal maut kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Ilal maut kecuali mati. Nah, oleh karena demikian, mulut kita jaga, telinga kita jaga, jangan sering mendengar hal-hal orang yang mencaci dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini menyalahkan yang itu menyalahkan, saling menyalahkan. Jadi kita tampung, jadi telinga kita telah kotor. Begitu pula tangan kita kadang-kadang memegang yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti main judi, main kartu, lain sebagainya. Melalui tangan ini membunuh, ya kan, mencuri, berjudi. Ini urusan tangan. Kalau tangan ini selalu kita biarkan dalam berbuat dosa, umpamanya kita nulis 8 atau 9, 6 jadi 9, 9 jadi 6, 08, 80. Begitulah. Waktu kita berbuat sesuatu mudah dan tidak susah. Tapi ingat, suatu waktu nanti kita yauma nahsyuruhum yaumal qiyamah, pada hari kita dihasyarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawab perbuatan tanganmu. Tangan kamu kemana kamu pergunakan? Semua kita akan yang ngomong ini sama saja, Kak. Oh, tunggu tayang. Abi abu nabah wali semua ditanya, nggak beda. Nabi ditanya juga. Ya Allah, nggak bisa lepas. Nggak ada. Yang kadang-kadang membela kita di hari itu nggak ada. Nafsi. Maka kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah secara syariat melalui tubuh kita, kaki kita, jaga jangan melangkah kepada tempat terlarang. Memang kita sekarang bebas, boleh melangkah ke sana, boleh pergi ke sana, boleh pergi ke situ, kemana-mana saja. Tajak, naso larang. Baik adik-adik yang remaja maupun adik-adik para pemuda, ataupun kita orang tua, ataupun orang-orang yang lebih punya pangkat, derajat dan lain sebagainya. Hati-hati. Yauma la tadullu qadaman abdin hatta yus'ala min arba'atin asya. Tidak bisa melangkah dan bergerak dua telapak kaki manusia ini nanti di atas shiratal mustaqim sebelum bisa kita menjawab 4 pertanyaan. An umri fima afna, dari umur di mana kamu habiskan. Umur sudah lanjut, berapa tahun hidup kamu? 75 tahun. Bapak 100. Banyak ibadah? Adalah. Salatnya rutin? Iyalah. Waktu Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan itu ada. Apalagi suasana seperti ini, saya salat terus. An umrihi. Yang kedua an mali, yang kedua an almihi bima amaltah. Ilmu yang telah kamu peroleh, kamu ngaji setiap malam di mana-mana. Alhamdulillah bagus kita ngaji. Apalagi kita merasa bangga di Masjid Jami' ini tempat perkumpulan hamba Allah yang begini telah indah. Alhamdulillah, cukup teratur, Masya Allah. Saya sering kemana-mana di masjid, tapi tidak yang tertib seperti sini. Betul Pak, bukan saya muji Bapak di depan pengurus masjid supaya kadang-kadang saya takut nggak diundang lagi, bukan begitu. Memang kenyataan ini kalian kerana. Tapi gedenya yang kadang-kadang di punggung legok, memang itu nggak ada, tapi dia ada-adakan nyampein peti. Tapi ini memang kenyataan. Alhamdulillah, ilmu yang telah kamu belajar, alhamdulillah setiap malam ya, malam minggu, kemudian safari subuh, kemudian ya Allah lancang garam diakui. Tapi drone be, oh kalau
Kalau masih yang Canggarang nggak usah tanyalah. Baik dananya maupun ini itu apalagi macam-macam lah, donatur cukup hebat ya. Ini yang mencengklam gantung kabih. Timbul ria nanti. Kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memuji kita ya hak dialah. Kalau orang mencaci kita ya juga hak dia. Tidak semua amal baikmu yang diucapkan terima kasih oleh semua manusia, ya kan? Jangankan kita, Nabi pun dicaci. Jangankan Nabi, Allah pun dimaki. Siapa yang maki? Qaumil kafirin. Itu musuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terlalu panjang. Jadi yang pertama kita ibadah syariah yang dilaksanakan oleh badan, seluruh anggota kita, kaki kita. Tadi akan ditanya, kaki kita ini tidak bisa melangkah. Yang pertama umur, yang kedua ilmu. Beramallah sesuai dengan ilmu yang telah kita miliki. Kalau kita alim ya menurut itu, kalau kita setengah alim menurut itu, kalau kita awam ada menurut itu. Jangan kadang-kadang lebih kuat ibadah taat orang yang setengah alim. Yang alim nggak usah tanya lagi, nggak ada ibadah lagi. Nah, itu nanti parah sehingga jatuh sombong. Ya, sombong karena banyak ilmu itu iblis teman kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian ditanyakan lagi, anjismihi bima aflah, tubuh yang sehat yang kekar ini yang minum ektajos, apa kamu kerjakan ini? Untuk membunuh sebagai algojo, sebagai bos, baik yang di bos ya, kali juga puplung juga kau blow juga. Oke, selama kita masih masa hidup masa sehat, tapi tunggu, kesehatan ini akan diakhiri oleh lemah, sehat ini akan diakhiri oleh sakit. Barakan tabluh gob, ente water itu kata sakit, baiklah assalamualaikum. Kami kalian deh, ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Yang penting tanya. Kemudian yang ditanya muka belakang, an malihi aina maktasabat wa fima anfaqah. Hartamu dari mana kamu ambil, kamu peroleh, kemudian kemana kamu infakkan? Alhamdulillah saya infakkan ke masjid ya Allah. Ke madrasah bagus, pengajian ya bagus. Apakah Allah tanya karena nggak tahu? Allah Maha tahu. Tapi supaya Allah memastikan di depan kita bahwa Allah akan menanyakan kita dan sesuai dengan amal kita, supaya Allah tidak akan merugikan seseorang hamba. Allah memberikan in kana khairan fa khairun, jika adalah kebaikan dibalaskan dengan kebaikan, in kana syarran fa syarrun, jika kejahatan kamu lakukan ya terima dosa dan siksanya. Allah tidak pernah menzalimi kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ibadah syariat ini dilakukan oleh badan kita. Ada 3 inti lagi. Inti. Yang pertama, kitanya begelih badannya daripada segala dosa. Yang pertama, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana taubat yang sebenar-benarnya. Siapa yang tak salah dan dosa, yang tak terlanjur berbuat dosa, ya kan? Hana urang yang hana terlanjur daripada perbuatan dosa. Walaupun kadang-kadang yang kau saleh pergi haji berulang kali dulunya, maka kita jangan lupa kepada masa muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama taubat. Taubat daripada dosa, at-taibu aniz zambi kamala zambalah, kata Nabi. Orang bertobat daripada dosa persis sebagaikan orang tak pernah berdosa. Malah di hadis yang lain, at-taibu kayauman waladat ummuh. Orang yang tobat daripada semua dosa, tobat yang sebenar-benarnya, itu bersih daripada dosa bagaikan bayi dilahirkan dari kandungan ibunya. Alhamdulillah. Tapi ada syarat, Pak. Jangan bilang aja, hei, nampaknya kamu sudah bagus sekali. Iya, sudah saya tobat. Ya, iyalah. Betul, ya betul. Siapa lagi? Kau tobat loh. Alhamdulillah. Tapi kita harus punya syarat-syarat dulu. Ada 3 macam. Yang pertama, kita menyesal atas semua perbuatan. Kita duduk tafakkur sejenak. Apalagi selesai sholat tahajud, waktu sunyi sepi,
pikiran kita bersih, tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar sesuatu, pasti hati kita khusyuk. Ya Allah, aku banyak sekali berbuat dosa. Aku telah menyesal ya Allah, telah terjerumus tubuhku, tanganku dan segala-gala kelaminku ya Allah. Memang orang lain gak tahu, tapi Engkau maha tahu. Aku pun sudah tahu ya Allah, tapi aku pura-pura gak tahu. Kadang-kadang saya berbuat dosa, orang lain saya yang ngomong. Kadang-kadang saya berbuat salah, orang lain yang saya salahkan. Tapi kamu sangat tahu ya Allah. Aku sangat menyesal ya Allah. Ya Allah, aku sangat menyesal. Untung hanya itu mung berosa, hanya itu mung KPK, hanya itu mung polisi, hanya itu mung ita, hanya itu mung sapu. Ya Allah, dan aku selamat dan masih sayang kelung ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Aiman, andai kata ketemu polisi, pasti aku digari masuk penjara. Nyai namentele. Untung lu mengudip ya Allah, menyesal kali, kesal aku berbuat itu. Alhamdulillah itu sudah ada syarat taubat. Yang kedua, berjanji pada diri sendiri ya Allah. Wahai tangan, wahai kaki, wahai kelamin, wahai telinga, wahai mulut, wahai mata, wahai hidung. Masuk hidung ya? Ya masuklah. Jangan kita berjanji di hadapan Allah, kita tidak akan melakukan lagi sesuatu perbuatan yang dosa, yang kotor itu. Aku berjanji di hadapanmu ya Allah, tapi tidak deh. Nyari kegah, hebatlah kan? Dan aku berjanji ya Allah, aku tidak akan melakukan lagi sesuatu perbuatan dosaku ya Allah. Kalau dia sanja, di tengah malam, ya Allah, lu berjanji kan ya Allah, hai tubuh tua, beli dah buat adanya, beli buat dosa. Apalagi usia kita sudah lanjut, umur kita sudah tua. Suasana yang seperti ini, virus itu, tangan ini, tangan itu, macam-macam ya Allah. Apakah sempat kita bertobat? Nyo ke masa ya Allah, beli tapi buat dosa. Kita ke masjid, kita ke zikir, kita ke pengajian ya Allah. Udah dua. Yang ketiga, syarat taubat, baru sah taubat, mengqadha semua amal ibadah yang pernah tertinggal. Kadang-kadang waktu muda kita sering tinggal salat, sering aja. Anti Tuhan lebih sering lo. You susah tinggal semayang. Anti you susah tinggal semayang bak minta belanja. Anti kesenang tinggal semayang bak gaduh membelanja. You muda kadang-kadang tinggal semayang asa bak main bola. Anti ke Tuhan kadang-kadang tinggal semayang asa sampai maghrib bak nonton bola. Pokoknya ada-ada saja ya Allah. Semua amal ibadah yang pernah tertinggal, salat kita qadha, puasa sebelum masuk Ramadan ini kita qadha, haji yang belum qadha, oh ya Allah. Tapi sekarang menyatakan wajibnya katrib tan, anam janda tu oleh kadang-kadang di YouTube-nya tahun 2020 haji dan umrah itu belum jelas. Memang itu informasi, tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa malam yasha alam yakun. Apa yang kehendaki Allah itu yang terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi. Rencana boleh pada manusia yang menentukan Allah. Kita jangan khawatir. Pemerintah kita bukan orang kafir. Bupati, wali kota, gubernur, dagesi dan lain sebagainya, presiden itu tidak akan mendalimi kaum muslim. Kalau pihak-pihak nyoi nak tum masjid, nyoi nak pengajian yang kayak pupri sekolah, katutupnya pesantren, enggak itu. Itu namanya informasi yang tidak jelas. Jangan sembarangan ngomong wahai adik-adik muda dan bapak-bapak. Kalau tidak jelas nanti ketangkap. Saya ingatkan. Begitu pula langsung buatnya, begitu pula lang ceramah, lang khutbah. Jangan ngomong masalah yang tidak jelas. Ya kan? Kau menang? Kau lembagah menang? Mami akan menang lembagah, mau hamba ujung. Dro-dro ni berkah bulan-bulan. So ya ucap pari kena buat pak dah landan madum-madum panitia KB ini. Luka beda culik-culik malah kita obatin. Jangan kita komporin tapi kita kipasin. Kita umat Islam jangan buruk sangka. Jangan seudan.
berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama orang muslim, insya Allah Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Hadirin para muhibbin, jamaah muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ditambah oleh ulama masalah tobat. Ini tambah ulama lagi. Kalau masalah inna Allah ya masalah badahan tinggal qada, masalah dosa kita menyesal, kemudian berjanji pada tubuh kita, pada hati kita sudah selesai dengan Allah, ya kan? Tapi nyangkut paut dengan manusia, ini yang penting lagi. Maka oleh para ulama menambahkan satu macam lagi, apanya? Minta maaf kepada sesama. Jangan cuma minta maaf hari Idul Fitri, Idul Adha, assalamualaikum, ya salam, maaf ya, apa ya, maaf lah, maaf. Para jemaah juga. Tapi maaf itu bukan cuma secara lahir, hati kita. Walaupun dia kata maaf, salam-salaman, tapi hati nah itu dia memang jaro kok dimaaf tadi, kok salam-salaman tadi sama dia. Ngapain kena enggak salaman, pakai hati salam, karena adanya ngopi tadi dua dungku pada pejabat kembali lah. Nah, jadi salam juga deh, malah teh anena hati aku belum damai. Nyen dusta munafik itu namanya. Kalau salam secara lahir, hati pun sudah damai. Nah gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada sangkut paut dengan manusia, hak orang kembalikan. Ada utang bayar. Ya cukup le utang dengan dia. Utang sama manusia, utang dengan desa, utang negara, utang sama masjid, utang masjid ada masalah. Gimana masalahnya? Katruk tengku pegahan masalah utang masjid. Panitia membangun masjid ada uang 100 juta, membangun masjid 300, itu namanya pinter orangnya. Gimana? Masjid tak pegal laju. Napa yang 100 juta? Pegal lahir tu, luar tu hutang. Nah hak karim papa kedai-kedai dong, laki bulung hutang, bem kam entang. Jadi yang orang kaya bu hak karim kalau maju cok hak karim. Dan orang itu pinter. Kalau panitia membangun seperti itu. Tapi kalau alah uang 100 juta, ngapain kita bangun lebih-lebih? 100 juta aja. Yang 100 juta, apa yang 100 juta bangun? Coy anjir. Ya kan? Bangunnya apa dia? Nah. Tapi orang membangun rumah uang 100 juta, membangun 200, itu orang bodoh. Engkau itu kagak tak kampungan. Betul. Hutang masjid ada yang bayar, umat Islam yang bayar. Tidak sangkut kepada panitia, asalkan jangan bangun rumah dia. Tapi kalau rumah kita, siapa yang bayar? Anak saya, anak bayar hutang. Belum tentu anak bayar hutang. Haji orang tua kadang-kadang nggak mau dibadal, tapi tidak semua, kebanyakan. Makanya lu wajib badron dan balun usikum wa iya bitaqwallah. Kupesankan kepada para jamaah dan kepada saya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dan kita semua akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama taubat. Ya. Kembalikan hak orang lain, bayar utang, kalau enggak sanggup bayar minta izin. Yang kedua inti yang kedua taubat, inti yang kedua ibadah badaniyah atau tubuh, bukan takwa. Pertama taubat, kedua takwa. Takwa ini bukan cuma di masjid. Kadang-kadang orang di masjid saleh, sabar, khusyuknya bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, masyaallah, subhanallah, la ilaha illallah. Dia pegah mati, dia klik, dia Allah tangku la ilaha illallah. Oman tu biar kamu sok silap gob. Yang kehinan yang mandaya kuden kadang-kadang Pak Jeb ia karum gampuh kuih begitulah. Dan lain sebagainya kapegah ke gob. Ini baru di masjid. Ya kan? Kata Rasul, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Apakah di toko, di kantor, di masjid, di sekolah, di sawah, di kebun, di rumah. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi segala perbuatan salah dan dosamu dengan perbuatan amal yang baik, tamhuha. Harapan kamu untuk terhapus semua perbuatan dosamu. Iringi, terlanjur astagfirullahaladzim, kan pegah ke gau,
dah lepo ada pegah yang kedua yang kira-kira yang kerja kesal astagfirullahaladzim putra kalau pegah nya pegah ke astagfirullahaladzim assalamualaikum lekema lungkan pegah kedua mereka astagfirullahaladzim itu pegah long astagfirullahaladzim memangnya agaknya anak aja buat astagfirullahaladzim astagfirullah pegah aja astagfirullahaladzim tak pegah tentang mumpat belacinya astagfirullahaladzim astagfirullah kiban tuang semayang iya akhirnya itu kayak orang wudhu dengan kencing namanya han suci ya menyemanan watbi sayyatul hasanata tamhuha, iringi berikutkan kejahatan dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Ka terlanjur istighfar, ka salah taubat, tamhuha, harapan kamu untuk terhapus segala perbuatan dosa itu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi husnil khulqin, pergaulilah manusia itu dengan sebaik-baik pergaulan, jangan sombong. Kita orang alim bergaulkan orang awam, ngajar ngaji, selamat alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sehat ya sehat lah. Memang nggak sakit-sakit, maka kapan sakit kita dokter lagi, dokter mati. Gimana mah? Bagaimana? Kaifahaluk? Ya kamu Arab, kamu mau tahu? Kaifahaluk? Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Banyak rezeki hari ini. Alhamdulillah. Kaya pangkat. Alhamdulillah. Yang kaya pangkat. Alah, perjuangan cukup berat. Kenapa enggak naik? Pasti doa mau go baju alhamdulillah. Pangkatnya. Jadi rezeki tanya dan sehatnya. Benar-benar alhamdulillah. Wa khaliqin nasa bi husnil khulqin, pergaulilah manusia itu dengan seindah, dengan sebaik-baik pergaulan. Jangan sombong. Orang kaya nggak boleh sombong terhadap orang miskin, apalagi orang miskin terhadap orang kaya. Pemimpin jangan jangan sombong terhadap rakyat, apalagi rakyat dengan pemimpin. Ulama nggak boleh sombong dengan muridnya, apalagi muridnya. Kadang-kadang kebalikan, lebih kriah bahan kriah kena wajib ngembalikan. Kamu ngawak miskin, ngawak kaya. Kamu ngurung awam, ngurung malim. Dihujat para ulama di mana puwa malim mana wa kiratan ana wa apa hanjir menan hanya pegah ba orang je hanjir iran jika dron hanjir keung ulama malah dron bengeh anti keung ulama be macam-macamnya yang kan regamnya kai piong kedoi misi mate tengok bata bela ulama itu pala syahid mate bata jaga perumah di pekarui go pala syahid mate bata timang harta dron pala syahid mate bata repah harta go pala cahung kan syahid cahung ada pulau buat cocok harta gom kai poh mate. Nah waktu dia berkon wa khaliqin nasa bi husnil khulqin, pergaulilah manusia dengan seindah-indah pergaulan dengan akhlakul karimah. Nabi cukup gak? Ya. Yang kedua takwa ya. Takwa sesuai takwa kepada Allah makin makin Tuhan makin berutuh takwa, takut kepada Allah. Intisalu awamirillah wajibnabun nawahi, definisi melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Itu definisi takwa. Yang giu Allah bubut, yang ketambek bubut. Walaupun kadang terpaksa, yang handa bu ipoh tu di atasan, han bubut. Wajib patuh kepada atasan. La ta'ata li makhluk li maksiatil khaliq. Enggak perlu taat kepada atasan kita, kepada pemimpin kita, kepada suami seorang istri, kepada guru seorang murid, kalau ajarannya membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun guru kita bedah kah ya cu bodri yang kena nama pun wa murid alih boy cu bodri ki bang baju han len cuan tu dah cang gure han dah cang. Suami kadang-kadang memerintahkan istri, kadang-kadang hal-hal tidak baik, pakai pakaian yang hanalaya dengan Islam, handaan handa cang. Pemimpin mengajak kita, memerintahkan kita yang bukan hak, itu sebenarnya tidak berdosa, karena berdosa dengan Allah. Yang ketiga, ini sudah dua inti. Pertama yang kedua takwa. Yang ketiga istiqamah. Ini waktunya sudah habis. Istiqamah, ketetapan hati. Tetap hati kita merasa dekat dengan Allah. Makin lama kita ibadah makin senang, makin berjamaah makin senang, makin ngaji makin senang, makin berpuasa makin senang. Tetap hati ibadah ini bukan secara musiman. Kadang-kadang waktu kalau yang virus corona yang ujang sejid,
Yang masjid mana? Ini aja lebih yang masjid. Mana ku na informasi na kadang-kadang informasi kadang-kadang na berita-berita ini tok masjid sautuk. Barang siapa yang berani menutup rumah Allah, orang itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada surat edaran masuk. Keputusan Bapak Presiden tahun 2020 tanggal padileh yang kata kita mau. Hang bidingo kirim Banda Aceh dan seluruh provinsi. Nah, tangani li Kapolda, li Kapolda macam-macam para ulama bahwa jangan cepat mendengar, mempercaya adalah informasi yang tidak jelas. Kepada kaum muslimin jangan rasa takut, tapi hati-hati. Masjid jangan dikosongkan. Laksanakan sholat berjamaah 5 waktu dalam 1 hari. Ditambahkan oleh PMPU lagi Banda Aceh sering-sering membawa kunut nazilah dalam setiap salat 5 waktu ke masjid subuh mentang. Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal fahsya wal fitnah wal khianah wal dhulum wal munkar min baladina hadza khassah, negeri kami ini khususnya, wa min buldalil muslimina amma, dan seluruh negeri-negeri orang Islam umumnya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Salimna ya Allah, salimna ya Allah, salimna ya Allah. Dengan salat wasta'inu bis sabri was salam. Mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri, dengan sabar, was salah, dan melaksanakan salat. Urang semayang susah, ya kan? Tapi bet semayang terkejut. Tung bude. Salli fardhu dhuhri raka'ataini arba'an lillahi ta'ala. Nya semayang terkejutnya. Semayang pelagut. Kadang-kadang ditanya, "Nah, anak muda yang minta ada baru." Ayah mertua cele mertua kutegan bedah. Yang tadi ini ringnya. Allahu akbar belum cukai. Allah belum cukai katnya. Oh mancalem nintero ke bibinya. Yang kalagut yang pelagut. Cuma yang terkejut, yang pelagut nyanjit. Nah, oleh karenanya istiqamah hati, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Virus coronanya kan gino mentongna, manan beda. Ya kan? Virus coronanya kan gino mentongna. Karena jamun-jamun kan cumanan wabah, taun, penyakit nih, ya kan? Penyakit muntah mancren, 3M, muntah mancren mati. Ya kan? Tapi hana setakut urang lagi tong kajina. Allah, hayu jam sahabi, hayu jak kadang-kadang masjid, yang natup masjid siapa kah? Ini pihak ketiga. Nah, oleh karenanya ya mudah-mudahan cukup di sini saja, waktunya telah habis. Ya mudah-mudahan masjid ramaikan, jamaah tetap biasa, zikir dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah melalui ibadah syariat badaniyah. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.